바보야 오늘은 날 뜬다고 말하지마 오늘 내게 두고 기회를 줘 사랑스럽게 웃는 것도 예쁘기만 하는 것도 많이 Apa yang mau kamu lakukan? Aku tidak punya dendam denganmu. Kenapa kamu terus-terusan mengincarku? Tentu saja ada dendam. Siapa suruh wajahmu begitu menyebalkan? Apakah wajahku mengganggumu? Aneh. Sisi, berhenti berpura-pura bodoh. Jangan harap dengan mengandalkan wajahmu yang persis dengan Yunuo, kakak akan menyukaimu. Apakah otak wanita ini bermasalah atau menderita penyakit ilusi? Jiang Huiyin, aku sudah bilang berkali-kali, aku adalah kakak iparmu. Jika kamu ingin menggila, carilah orang lain. Asalkan kamu membiarkanku menghancurkan wajahmu ini, aku akan percaya dengan perkataanmu. Sisi, jangan harap kamu bisa lepas dari genggamanku hari ini. Trik keracunan makanan ini tidak berguna, jadi langsung pakai pisau. Sadarlah, jika aku terluka, jangan harap kamu bisa hidup tenang. Aku sangat sadar, aku memang ingin menghancurkan wajahmu. Karena wajah ini kakak baru bisa punya rencana. Jangan berpikir aku tidak melihatnya, tatapan kakak padamu berbeda. Otakmu bermasalah ya? Apa saja yang ada di kepalamu? Jangan melakukan hal bodoh lagi. Sisi, kamu takut ya? Aku tidak peduli itu kesalahpahaman atau bukan. Asalkan bisa menghancurkan wajah ini, kakakku pasti akan menyerah padamu. Bukankah kamu juga akan lebih aman? Kamu menghindar dariku? Orang ini sudah gila. Aku harus mencari cara untuk mengalihkan perhatiannya. Gawat jika anak dalam kandunganku terluka. Jika kamu begitu menyukai kakakmu, kenapa kamu tidak menyatakan cinta padanya? Sudah tidak mungkin. Kakak sudah terpesona oleh wanita siluman itu. Sisi, apakah kamu mengerti? Apakah kamu mengerti seberapa sakitnya hatiku? Kamu sama sekali tidak mengerti. Dia benar-benar jatuh cinta pada kakaknya. Kakak berubah sejak mengenal Yunuo. Kakak selalu bersemangat setiap kali menyebut nama Yunuo dan akan terus mengatakan kebaikannya. Lalu, tidak pernah melihatku lagi. Aku sudah mencintai kakak selama bertahun-tahun. Tapi kenapa kakak masih menyukai wanita lain? Kenapa kakak tidak bisa melihat kebaikanku? Kenapa kakak menyukai wanita itu? Jelas-jelas aku adalah orang yang paling mencintai kakak. Wanita itu bukan apa-apa. Perasaan Jiang Huiyin ini benar-benar tidak nyata. Apakah ini bisa disebut cinta? Namun, Tuhan punya mata. Yunuo, si siluman rubah sialan itu, dia seharusnya mati lebih awal. Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu bicarakan? Aku tidak mengizinkanmu berbicara seperti itu. Minta maaf pada Yunuo. Benar saja. Kalian adalah kakak beradik. Untuk apa aku minta maaf? Dia memang pantas mati. Sisi, kamu sudah menamparku 2 kali di rumah keluarga Jiang. Tidak masuk akal, tidak bisa ditolong. Aku datang ke rumah keluarga Jiang sebagai tamu, tapi kamu malah memperlakukanku seperti ini. Bagaimana caramu menjelaskannya kepada keluarga Yin? Bukankah ini penjelasan yang terbaik? Dengan begini, aku tidak hanya bisa menjelaskan dengan sempurna alasanku menyerang balik, tapi juga bisa membuat kakakku menyerah padamu. Kak, bagaimana menurutmu? Kamu benar-benar gila. Benar, hari ini aku memang menjebakmu. Aku sudah membeli bunga untuk menjemput Sisi. Dia pasti akan sangat senang. Hahaha, bos memang hebat.
Sisi, jangan harap kamu bisa lepas dari genggamanku hari ini. Aku pasti akan menghancurkan wajahmu hari ini. Meskipun sedang hamil, tapi kamu masih cukup gesit. Aku hanya sedikit menggores telingamu. Sisi? Kalian semua ikuti bos. Si Chen? Si Chen, kenapa kamu datang? Jiang Huiyin, kamu sudah bosan hidup ya? Kakak, si Chen? Apa yang terjadi? Aku... Huiyin, apa yang mau kamu lakukan? Ibu, kakak ipar memberiku racun dan menamparku. Jiang Huiyin, sebaiknya kamu jelaskan padaku. Jika tidak, aku akan memberimu pelajaran. Dia begitu lincah. Apakah dia benar-benar terlihat seperti diracuni? Aku sudah melihat apa yang kamu lakukan dari luar jendela. Sekarang kamu masih mau menuduh Sisi? Ibu, kakak, tadi aku hanya membela diri. Kalian harus percaya padaku. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Pelayan, bawa Jiang Huiyin ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Aku ingin lihat racun apa yang Sisi berikan, sehingga membuatmu begitu berani. Sisi, tenang saja. Aku pasti akan membantumu membalas dendam ini. Kenapa masih diam saja? Semuanya masuk. Baik, bos. Apa yang kalian lakukan? Aku adalah nona keluarga Jiang. Lepaskan aku. Si Chen, ini... Ibu, kakak, tolong aku. Xiao Xue, ini pasti ada kesalahpahaman. Tolong kamu bujuk si Chen. Semua ini adalah kesalahpahaman. Sebelumnya, aku sudah pernah menasihatimu agar tidak terlalu memanjakannya. Jika Jiang Huiyin terus bersikap arogan begini, takutnya suatu hari nanti akan membawa bencana kepada keluarga Jiang. Jiang Huiyin memang menyakiti Sisi. Lagi pula, aku sudah menikah dan masuk ke keluarga Yin, jadi aku tidak seharusnya ikut campur dalam urusan keluarga Jiang. Xiao Xie, omong kosong apa ini? Bagaimanapun juga, kamu bermarga Jiang, kita adalah keluarga. Kali ini si Chen sangat marah. Aku pasti akan mendidiknya dengan keras. Lain kali, aku akan membawa Yuyin untuk meminta maaf padanya. Bagaimana menurutmu? Bibi, katakan saja ada apa. Si Chen, kakak laki-laki adalah kepala keluarga. Sebagai kakak, tentu saja tidak berharap adiknya sendiri tersesat. Kamu cukup menghukumnya saja. Jika dia bukan bermarga Jiang, apakah aku akan membiarkannya bicara omong kosong di sini? Seret dia keluar. Tidak mau. Ibu, kakak, tolong aku. Kakak, aku tahu salah. Tolong ampuni aku. Kakak ipar, maafkan aku. Kakak ipar. Aku akan memperjelas di sini. Dimanapun dan siapapun, jangan berpikir untuk menyentuh Sisi sedikit pun. Jika tidak, jangan salahkan aku berbuat kejam.